Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my program. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol di program Talk dengan salah satu pemimpin di Tanjung Jabung Timur. Beliau adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, dan kita akan membahas mengenai achievement, dan kita akan mendapatkan inspirasi khususnya pada cabang olahraga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng Bapak Haji Robi Nahliansah SH. Halo Bapak. Halo, malam Mas. Ya, malam. Gimana nih kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Pak, gimana nih kesibukan sehari-hari saat ini? Kalau sekarang sih agenda pemerintah pasti di Musrembang ya. Iya. Musyawarah rencana pembangunan. Mengingat ini awal tahun, kita wajib kemudian untuk melaksanakan musyawarah rencana pembangunan untuk 2024 yang akan datang. Iya, berarti saat ini kesibukannya karena di awal tahun Pak ya, Iya. sedang membuat perencanaan untuk di tahun ke depan. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang cabang olahraga Pak ya. Kan Iya. begitu banyak prestasi yang ada di Tanjung Timur, khususnya pada bidang olahraga. Nah, kira-kira ada apa saja sih Pak yang prestasi yang sudah diraih dari cabang lomba yang ada di Tanjung Timur? Gini, Tanjab Timur itu ada olahraga menarik yang memang menjadi andalan kita. Tanjung Timur pentaktiwi salah satunya, dan ada satu cabang olahraga yang memang menjadi ikonnya kita. Kita punya sirkuit, Zabak sirkuit, dan itu standarnya nasional. Nah, insya Allah di Porprov nanti Tanjung Timur salah satunya menjadi tuan rumah yang berkenaan dengan cabang olahraga road race dan juga cabang olahraga balap sepeda. Nah, mudah-mudahan ini menjadi daya tarik baru untuk UMKM masyarakat yang ada di Tanjab Timur bisa lebih meningkat lagi, mudah-mudahan, dan masyarakat Tanjab Timur bisa lebih sejahtera dari itu. Iya, nah itu tadi jadi salah satu cabang olahraga yang ada di Tanjab Timur, salah satunya adalah yang patut kita banggakan itu adalah sirkuit. Nah teman-teman ini sudah tingkatnya tingkat nasional dan ada beberapa event Pak ya, beberapa Iya, waktu lalu sempat dilaksanakan. Dan selain sirkuit nih Pak, apalagi nih yang ada di Tanjab Timur yang mungkin menjadi salah satu prioritasnya Pak? Jadi begini, Tanjab Timur ini menarik dalam artian kita punya beberapa atlet kita, baik atletik. Nah, yang baru-baru ini yang sama-sama kita tahu bahwa salah satu keberhasilan anak-anak Tanjab Timur, bagaimana kemudian Tanjab Timur bisa menjawab bahwa anak Tanjab Timur ternyata bisa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Baru-baru ini ada satu cabur drum band yang memang sudah masuk ke dalam taraf kejuaraan nasional, dan alhamdulillah ini sejarah baru untuk Provinsi Jambi. Berapa tahun berturut-turut drum band kita jadi peserta di Kejurnas, tapi tidak ada yang membawa medali. Tanjab Timur kemarin anak-anaknya alhamdulillah kita membawa medali dan kita peringkat ke-6 dari 16 provinsi yang berlaga pada waktu itu. Wow, sungguh luar biasa ya prestasinya di tingkat nasional, khususnya pada bidang drum band, dan ini first time bisa masuk ke deretan 10 besar, atau tadi disebutkan oleh Bapak masuk ke dalam 6 besar dari 16 provinsi yang terlibat pada kompetisi ini. Dan kalau tidak salah Pak, yang diperoleh perunggu dan perak Pak ya? Iya, anak-anak kita masih di level itu, tapi saya yakin anak Tanjab Timur bisa lebih baik, anak Tanjab Timur bisa lebih maju lagi dengan daya dukung support yang memang dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini. Nah, itu tadi adalah salah satu cabang olahraga yang memperoleh prestasi di tingkat nasional. Dan Bapak sendiri sebagai pembina Pak ya? Ya, jadi seluruh cabur sebenarnya pembinanya itu saya dan Pak Bupati itu pasti termasuk dalam pembina seluruh cabur yang ada. Kebetulan saja drum band, karena memang itu bagian daripada cabur yang dipegang oleh istri, akhirnya fokusnya kemudian juga ada mengarah ke sana. Bukan berarti seluruh cabur yang lain tidak terhatikan, enggak. Pada prinsipnya saya bersama dengan istri terbuka kok, terbuka dalam artian kalau memang ada cabur-cabur yang lain mau memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah, baik tempat tinggal dan yang lain-lain, kami membuka pintu selebar-lebarnya. Ya kami tunggulah, mumpung ini ada podcast, mudah-mudahan banyak yang melihat, banyak yang menonton. Dari sini saya bisa menghimbau, ayo manfaatkan rumah ini rumah masyarakat, siapapun bisa memanfaatkannya, siapapun bisa memakainya, selama memang
kepentingannya kemudian untuk daerah kita Tanjung Jabung Timur. Nah, iya, jadi dari cabang olahraga lain tadi sudah disampaikan oleh Bapak, jika ingin menggunakan fasilitas yang ada di rumah dinas, Pak ya, Ya, rumah dinas. dipersilahkan, mungkin bisa langsung menghubungi pihak-pihak terkait. Dan tadi dari cabang olahraga khususnya PDBI. Nah, kalau melihat dari PDBI sendiri, Pak, bagaimana antusias anak-anak di Tanjab Timur ini untuk mengikuti kegiatan ini? Jadi sebenarnya bicara olahraga ini tidak bisa bicaranya cuman satu pemerintah saja. Bicara olahraga harusnya bicara seluruh pemerintah, mulai dari provinsi sampai kita ke kabupaten kota. Saya sih berharap, apalagi seperti drum band. Drum band ini butuh daya dorong dari provinsi sendiri. Apa daya dorongnya? Karena hampir keseluruhan atlet drum band ini anak-anak yang di usia sekolah SMA. Nah, ini kalau tidak ada daya dorong dari provinsi, baik dari dinas pendidikan dan yang lain-lain, ya sulit kita kemudian untuk mengembangkan potensi anak kita. Kenapa? Contoh nih, latihannya mungkin nanti dimulainya dari Jumat. Nah, kadang-kadang kita butuh kelonggaran waktu dari pihak sekolah. Nah, ini butuh daya dorong. Alhamdulillah selama ini beberapa sekolah yang terlibat di atlet-atlet yang terlibat, mereka mau memahami, mereka mau mengerti, dan mereka memberikan dispensasi ke anak-anak kita. Karena saya selalu tanamkan ke anak-anak, ya kita boleh mungkin dari sisi akademis kita masih rata-rata sama dengan anak-anak yang lain, tapi kita harus berprestasi dari sisi olahraga. Ya saya lihat di drum band sendiri anak-anak sudah mulai terpancing, kemudian ternyata drum band itu bisa buat prestasi bagi kita. Nah, prestasinya kemudian saya sih juga berharap nih lewat podcast, mudah-mudahan ada orang provinsi yang menonton, ada universitas yang menonton. Ayolah dulu kan anak-anak atlet Tanjab Timur, anak-anak atlet Provinsi Jambi yang memang berminat masuk ke universitas-universitas tertentu. Adalah kemudian spesialnya mereka adalah kemudian reward dari kita, baik dinas pendidikan provinsi maupun universitas yang memang anak-anak kita pengen kemudian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Harapan saya sih seperti itu. Iya, jadi ternyata ada beberapa sudah mendukung untuk kegiatan ini, salah satunya dari sekolah. Apakah ada Pak selain anak SMA untuk menjadi yang terlibat di dalam PDBI ini? Jadi sekarang kita mulai mengajak juga nih. Saya lihat nih para pelatihnya, ibu ketuanya juga sudah mulai mengajak anak-anak SMP usia dini. Usia dini untuk ayo terlibat ya, karena kita punya target tersendiri. Harusnya atlet juga punya target. Sudah mulai ada yang datang berminat kemudian masuk ke dalam jajaran atlet PDBI, atlet drum band yang ada di Tanjab Timur ini. Jadi harapan saya kemudian ini harus didukung ya, mulai dari pihak sekolah SMP, SMA harus didukung secara masif kalau mau anak-anak kita kemudian berhasil dari sisi bagaimana kemudian meningkatkan kualitas dirinya dari sisi olahraga. Banyak, bukan hanya drum band, banyak olahraga lain. Contoh saya juga ketua PSSI, saya juga megang cabur sebenarnya. Ya, tapi bicara bola, dia juga sama dengan drum band. Ya, kami ini suami istri ketiban, kalau saya sih bilang ketiban enaknya. Kenapa saya bilang ketiban enak? Atlet yang kami urusin ini banyak, Mas. Drum band ada 22 atlet. Nah, bola juga sama, 19 sampai dengan 20 atletnya. Ya, alhamdulillah. Jadi rame terus rumah, jadi semangat terus. Ya, mudah-mudahan ini jadi kerja baik untuk kita semua, kerja bagus untuk kita semua. Untuk apa? Bagaimana kita memperkenalkan anak Tanjab Timur di level yang lebih tinggi, bahwa Tanjab Timur juga bisa. Jangan mandang Tanjab Timur itu apalah, jauh dan yang lain-lain. Ini tidak, Tanjab Timur anak-anaknya sudah mulai bisa berkompetisi di wilayah yang lebih luas lagi. Iya benar, jadi tadi sudah disampaikan bahwa ternyata sudah mulai merekrut dari tingkat-tingkat yang lebih, misalnya SMA, kemudian SMP sudah mulai belajar kembali. Nah, kemudian untuk selanjutnya juga sudah mulai latihan lagi Pak ya, anak-anak sekarang setelah pulang dari Madiun beberapa waktu lalu Pak ya. Dan Bapak sendiri kalau misalnya untuk mempertahankan prestasi, tentunya sudah tingkat nasional, kembali lagi akan memiliki targetan atau harapan khususnya untuk PDB itu terlebih dahulu. Ini ada targetan apa ini? Jadi gini, Mas Widodo, kita di Kejurnas itu, saya bersama dengan istri, karena memang melihat langsung semangatnya anak-anak, kita melihat kemudian bagaimana anak-anak Tanjab Timur ternyata bisa bersaing.
Masalah target, tentulah kita punya target tersendiri. Apa targetnya kemudian? Di PDBI kita berhasil. Saya bilang kita berhasil, Mas. Kenapa? Dari sisi peralatan, terus kemudian dari sisi musik dan yang lain-lain. Anak kita memang punya persiapan. Tapi kemudian dibandingkan dengan Jawa, Mas Widodo tahu Gunung Kidul? Jawa, Yogyakarta. Gunung Kidul itu persiapannya 2 tahun loh, Mas. Iya. 2 tahun. Lihat anak-anak kita, beliau kaget. Pelatihnya sama bina prestasinya kaget. Tanya ke saya, Mas Wabu, itu anak-anak udah berapa lama latihan? Percaya nggak kalau saya bilang itu anak-anak latihan kejurnasnya 10 hari sih? Iya. Nggak percaya mereka. Iya. Kenapa sih bilang nggak percaya? Pak, anak saya itu 2 tahun loh, Pak. Dia bilang, artinya apa? Anak Tanjab Timur itu fisiknya jauh lebih kuat daripada anak-anak di wilayah lain, bahkan di Jawa sendiri yang sudah rutin 2 tahun mereka latihan. Melihat anak kita, mereka punya kecemasan sendiri. Jadi kalau target kemudian Tanjab Timur pastinya pengen bagaimana anak-anak Tanjab Timur bisa berlaga di PON setelah Kejurprop, Porprop nanti akan ada kemudian BK PON, setelah BK PON akan ada kemudian PON yang akan dilaksanakan di Jogja, di Medan. PON akan dilaksanakan di Medan. Saya sih berharap betul kemudian Tanjab Timur bisa membuktikan ini. Itu aja. Iya, jadi dengan waktu yang begitu singkat bisa mendapatkan prestasi 6 besar di tingkat nasional. Apalagi kalau misalnya sempat persiapannya selama 2 tahun, Pak ya, seperti yang di tim yang lain, Pak ya. Tim yang lain. Kalau sempat bisa persiapan lebih lama, itu mungkin lebih lagi prestasi yang dicapai. Dan Tanjab Timur juga terkenal dengan fisiknya yang sangat kuat. Karena kita tahu daerah kita nih ada bukitnya, sehingga kalau udah latihan bukan hanya di medan yang datar, sudah naik turun, Pak ya. Nah, selain itu kalau soal panas ya juga sudah terbiasa dengan cuaca panas ataupun perubahan cuaca yang signifikan. Jadi gini, Mas, sebenarnya olahraga itu apapun dia olahraganya, apapun cabornya, saya bilang semuanya akan positif. Karena begini, kita miris lihat anak muda zaman sekarang, miris melihat anak muda kita zaman sekarang kemudian yang memang tergantung dengan gadget. Sebenarnya tidak salah sih tergantung dengan gadget, tapi bisa nggak lebih profesional lagi? Misalnya nih, bukannya kemudian gamer itu menjadi bagian yang bisa menghasilkan? Ya kalau memang itu memungkinkan, kenapa tidak diasah lebih lagi kan? Gitu. Pengennya saya sih seperti itu. Contoh cabur-cabur lain, contoh saja drum band misalnya. Ya drum band anak-anak akhirnya terarah, pulang sekolah mereka latihan, tidak mikirkan lagi pergaulan-pergaulan dan yang lain-lain. Dan orang tuanya saya harap tidak ada kecemasan. Makanya selalu saya bilang, ayolah cabur-cabur yang lain mau pakai ini rumah, pakai selama memang bisa dimanfaatkan. Kenapa? Harapannya begini, begitu dia cabur, begitu dia atlet, ngomongnya kemudian, oh mau latihan di mana? Di rumah dinas Pak Wabu. Pasti orang tuanya kecemasannya sudah hilang duluan. Oh, anak saya di situ pasti aman gitu kan. Nah, kita pun menghimbau nih ke anak-anak kita, orang-orang tuanya, ayo terus kasih semangat anaknya, ikut banyak sekali cabang-cabang yang ada atletik kita punya sepeda, kita punya kemudian drum band, kita punya sepak bola. Ayo asah anaknya, ayo ikut, jangan tergantung dengan Pak nggak ada kompetisi. Tidak melulu dengan kompetisi kita bisa berprestasi, gitu aja. Iya, jadi sebenarnya kalau kita juga di cabang olahraga ini selain berprestasi juga menyehatkan, Pak. Oh iya, tentunya. Dan kalau kita sering berolahraga secara fisik juga kita akan kuat dan sehat. Nah, kalau sehat juga anak-anak bisa berprestasi lebih, Pak ya. Nah, kalau misalnya tadi kita ngobrolin tentang potensi Tanjab Timur di bidang bidang PDBI, Pak ya. Nah, kembali lagi kita Bapak sebagai salah satu yang pembina di PSSI ini, Pak. Apa nih kegiatan-kegiatan dari yang PSSI sendiri, Pak? Sama sih, kita pasca pandemi ini kan baru awal pasca pandemi kita kemudian mulai aktif lagi, mulai bergairah lagi. Memang anak-anak kita beberapa tahun yang lewat berhasil kemudian anak-anak Askap berhasil kemudian bawa piala Asprop di level provinsi. Ya tapi naasnya kita kemudian di Gubernur Cup anak-anak kita habis dilumat oleh kabupaten kota yang lain. Tapi saya tidak sedih. Kenapa? Gubernur Cup itu ajang tahunan yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur untuk ulang tahun Jambi. Bagi saya Gubernur Cup adalah
event di mana saya melatih anak-anak Tanjab Timur. Bahkan anak-anaknya under 20 lagi. Masih anak-anak muda. Melawan pemain yang hari ini sudah levelnya nasional, yang hari ini levelnya pemain Liga 2, pemain Liga 1. Bagi saya, kalah anak-anak Tanjab Timur itu bukan kekalahan. Kenapa? Karena memang bukan lawannya. Nah, kita nanti pembuktiannya ada di fase Porprov. Di Porprov nanti anak Tanjab Timur pasti bisa membuktikan diri. Kenapa? Ada usia di situ. Nah, anak kita yang kemarin main di Gubernur Cup, usianya sudah masuk di usia itu. Nah, Kabupaten Tanjab Timur sudah siap dengan ini. Insya Allah, dengan begitu kita berharap anak Tanjab Timur nanti juga ada yang bisa dijaring oleh PSSI di provinsi. Karena bola tidak sama dengan drum band. Kalau drum band itu satu tim yang kemudian dibawa ke PON. Kalau bola enggak begitu. Bola itu dari seluruh tim yang ada namanya telescouting, diambil kemudian dibentuk satu tim yang memang dianggap mampu untuk dibawa ke level yang lebih tinggi lagi. Itu bedanya bola dengan drum band yang ada. Iya, jadi tadi adalah salah satu cara untuk bersaing di tingkat provinsi. Anak-anak kita juga mulai mengikuti kompetisi-kompetisi sehingga terlatih untuk mengikuti ajang, baik ajang di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Apalagi tadi under 20. Under 20 itu jangka panjang Pak ya. Iya, jangka panjang bakalan terus terpakai, kemudian bisa rekrut kembali. Iya. Dan nah, kalau dari prestasi PSSI tadi kembali Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya kalau dari PDBI sendiri maupun PSSI untuk mempertahankan? Tentu kalau menggapai itu kata orang mudah Pak ya, tapi mempertahankan itu sulit. Jadi begini, kita juga lagi merancang, kalau kita PSSI, kita lagi merancang mungkin kompetisi-kompetisi kecil yang ada di wilayah-wilayah kita galakkan. Memang ada kendala kita pasca Kanjuruhan. Agak susah kemudian kita bagaimana mendapatkan izin kaitan dengan kegiatan-kegiatan resmi yang dilakukan oleh kita. Tapi alhamdulillahnya kita juga kita ke depan akan berkomunikasi lebih intens lagi dengan pihak aparat keamanan kaitan dengan pengamanan dan yang lainnya. Karena bicara bola ini agak ngeri-ngeri sedap orang sekarang. Ya, bola tidak ada kompetisi, orang akan bilang PSSI tidak kerja. Ada kompetisi, kerjanya juga, yang main juga. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa bola kaki itu hiburan, bukan ajang adu jotos. Ya, persoalannya begitu kita buka eventnya, ya akhirnya nanti ada lagi yang berkelahi di tengah lapangan. Kita juga dari ASKAP mengkhawatirkan ini gitu. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi fokus kami adalah bagaimana kemudian kompetisi ini nanti akan kami laksanakan dengan memperhatikan usia. Ya, karena kalau tidak dibatasin usia, risiko keamanannya kita juga tidak bisa antisipasi. Tapi kalau ada usia, pasti ini akan bisa kita atasi. Memang di kami, kalau seperti kami PSSI, kami ada yang namanya SSB, sekolah bola. Nah, ini yang hari ini ada di kecamatan, tapi kemudian tidak terdata di kami. Lewat podcast saya juga mengajak sekolah-sekolah bola yang ada di kecamatan-kecamatan wilayah Kabupaten Tanjab Timur. Ayolah, kenapa sih takut mendaftarkan dirinya di tempat kami? Dari situ kemudian kita bisa melihat data atlet, melihat anak-anak kita yang memang punya potensi. Baik, ya tadi sebuah persiapannya adalah memang salah satunya adalah sekolah bola Pak ya. Iya. Ya, sekolah bola. Nah, itu biasanya kalau di kecamatan ada sekolah bola, mungkin ada yang mungkin belum terdata, bisa mengkomunikasikan lagi ke Tanjab Timur. Dan ini juga kalau misalnya sekolah bola itu sendiri sebagai persiapan buat adik-adik yang belajar dari dini Pak ya, dari tingkat dasar sampai dengan nanti tingkat profesional. Dan itu tadi dari PSSI Pak ya. Kalau dari drum band sendiri Pak, bagaimana mempertahankan prestasinya? Kalau kami nih, kalau saya kan pembina, saya cuma mengarahkan mulai dari pelatih sampai ke anak-anak atlet kita. Ya, memang mempertahankan atlet itu tidak gampang. Mempertahankan pelatih juga tidak gampang, karena yang kita urusin ini manusia. Iya. Kepalanya banyak, tabiatnya banyak, inginnya banyak, nah moodnya juga akan berbeda-beda. Yang kita himbau adalah satu yang kami lakukan dengan Ibu Ketua itu, bagaimana meyakinkan orang tua. Bagaimana meyakinkan orang tuanya bahwa di drum band anak-anak juga punya masa depan, di olahraga anak-anak juga bisa berprestasi, bisa kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini kita lakukan, kita komunikasikan kami dengan Ibu Ketua, sering sampaikan dengan pelatih, mana-mana anak-anak yang memang tidak
datang, coba didatengin apa sih kendalanya, masalahnya di mana. Kemarin juga awal-awal tahun kita sudah jumpai itu kepala sekolahnya, kita tanya atlet-atlet kita tanya anak-anak kita, apa kendalamu, apa masalahmu, ya mereka mau cerita. Wah, alhamdulillahnya mereka mau cerita. Akhirnya kita ketemu dengan kepala sekolah, kita sampaikan, ini loh Pak kendala anak-anak kami. Ya syukurnya lagi kepala sekolah ada menanggapi ini, kemudian menanggapi ini, dan kami berharap lah dengan begini ada sinergi, ada komunikasi, ada niat baik, insya Allah mempertahankan apa yang sudah kita capai lewat penambahan pelatih. Kami punya pelatih baru, kami punya orang baru di Tanjab Timur, dan mungkin besok jadi warga Tanjab Timur kan gitu. Ya saya berharap dengan amunisi baru, penambahan baru ini bisa kemudian meningkatkan kualitas anak-anak kita, anak-anak Tanjab Timur dari sisi penampilan dan yang lain-lain. Baik, iya. Jadi tadi salah satunya adalah dengan berkomunikasi baik dengan atlet maupun pihak sekolah, sehingga bisa bersama-sama bersinergi untuk mendukung anak-anak Tanjab Timur berprestasi, salah satunya di bidang PDBI Tanjab Timur. Dan harapan ke depan Pak untuk cabang olahraga di Tanjab Timur untuk secara umum maupun secara khusus pada PSSI maupun PDBI. Jadi gini, untuk seluruh cabur saya bisa menghimbau lewat podcast ini, satu, nggak usah berhenti berkarya dalam artian ayolah, anak Tanjab Timur itu banyak kok, banyak yang bisa, banyak yang mampu, cuman kadang-kadang kita yang tidak bisa menggapainya. Itu yang pertama. Saya selalu tekankan dengan dinas terkait bahwa utamakan cabur yang memang atletnya anak Tanjab Timur. Nah, biar bisa berprestasi mereka, biar mereka bisa punya jam terbang kemudian. Itu harapan saya kepada seluruh cabur. Ya, ada sih keluhan cabur dengan kita, Pak, bagaimana kami mau lebih baik kalau pembiayaan kami tidak terlalu disupport. Karena kita juga kadang-kadang lupa bahwa Tanjab Timur ini dia adalah pembinaan awal kemudian. Harusnya yang lebih lagi membinanya adalah levelnya provinsi, baik KONI provinsi dan cabur-caburnya yang ada di level provinsi. Nah, ini yang mungkin butuh duduk sama-sama lagi antara KONI dengan kami, KONI provinsi, KONI kabupaten, dan kita semua cabur. Kita ini mau kemana provinsi Jambi? Ya masakan ya provinsi Jambi tidak ada yang menonjol baik dari sisi atlet dan yang lain-lain. Ya harusnya Jambi bisa, harusnya Jambi, apalagi Tanjab, ya kalau bicara Tanjab Timur sih terlalu kecil. Jambi lah, Jambi emang sudah harus bisa, karena kalau level kami Tanjab Timur ini ya bisa sampai kayak kemarin ke nasional saja, itu sudah alhamdulillah loh. Dengan segala keterbatasan, tidak ada pembiayaan support, kami hanya supportnya Bupati Tanjab Timur. Untunglah Kadis Provinsi Jambi mau bantu kita juga. Apalagi begitu kita tanya bagaimana dengan atlet di luar, atlet mereka kemudian ada uang saku untuk anak-anaknya, kita berangkat modalnya semangat. Anak-anak kita tidak ada uang sakunya dan yang lain. Alhamdulillah itu pun masih bisa dapat juga. Jadi ini butuhlah PR kita semua, PR bersama, PR kami juga kabupaten, lebih-lebih lagi PR-nya provinsi. Ke depan ada PON yang menanti. Iya, tadi jadi harapan dari Bapak Wakil Bupati Tanjab Timur menyampaikan bahwa harapannya memang kita sama-sama bersinergi bersama mensupport baik dari tim Kabupaten Tanjab Jabung Timur, kemudian juga dari Provinsi Jambi. Dan ini juga bisa menjadi salah satu semangat kita bahwa sebenarnya kita juga bisa berprestasi, namun kita memang harus bersama-sama, tidak bisa sendiri Pak ya. Iya. Nah, ini kan sebentar lagi 2024 Pak ya. Nah, oh iya, ya, tahun politik ya. Ya, tahunnya politik. Gimana nih Pak kedepannya kalau misalnya diberi kesempatan kembali untuk memimpin Tanjab Jabung Timur? Bicara politik, tahun ini tahun politik. 2023 ini sudah masuk ke dalam fase tahapan tahun politik, karena 2024 kita akan melaksanakan pemilu. Jadi 2024 itu ada dua, satu pemilu, satu pemilihan. Pemilu itu milih presiden, DPR dan yang lain-lain, pemilihan milih bupati. Ya bicara cita-cita, tidak ada orang yang tidak punya cita-cita pengen lebih dari hari ini, pasti. Ya seperti saya sudah 2 periode di wakil bupati, pastilah kemudian berharap bagaimana tapak politiknya bisa kemudian lebih lagi dari hari ini. Ya bisa diberikan kepercayaan ke masyarakat bahwa ke depan ya kalau yang lain saja pengen jadi bupati, kenapa saya tidak, kan gitu. Tapi bagaimana jalurnya Pak? Ya sudah, nikmatin, jalanin.
Nah, kita kemudian berjalan sesuai dengan rel yang memang kita punya, partai yang saya punya, saya fokus dulu bagaimana kemudian perolehan suara partai, karena apapun kondisinya pilkada itu bicara kemudian bagaimana dukungan partai terhadap kandidat calon. Iya, jadi insya Allah tahun depan ikut kembali Pak ya di Insya Allah pemilihan di pemilihan 2024. 2024. Iya. Iya, tadi seperti dijelaskan bahwa kita memang punya cita-cita. Hari ini mungkin Mas hari ini wakil, besok bupati, dan tentunya ada setiap orang memiliki keinginan Pak ya. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan juga akan ada jalan yang akan dilalui, ya mana yang harus dilalui itulah yang mengikuti mengalir Pak ya. Mengalir saja. Mengalir saja. Iya. Dan tadi kita sudah membahas tentang olahraga. Nah, oke, Bapak terkait tentang kepemimpinan Pak, tentunya Bapak nanti ke depannya, insya Allah kalau misalnya diberi kesempatan sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, sebagai seorang pemimpin, bagaimana implementasi atau pendapat Bapak tentang siapa itu pemimpin Pak? Jadi begini Mas, saya punya tagline hari ini. Tagline saya adalah berusaha menjadi pemimpin, bukan penguasa. Beda. Ya, kalau penguasa itu dia tidak peduli dengan kondisi yang ada. Dia tidak peduli dengan hiruk pikuk yang ada, itu penguasa. Dia merasa orang yang paling berkuasa dan melakukan apapun bisa. Tapi kalau pemimpin itu yang mengajak. Pemimpin itu kita mengajak. Mau berubah enggak? Kita harus berubah dulu gitu. Kita harus berubah sama-sama. Kita harus berubah mindset kita ke depannya bagaimana. Ya, kalau pertanyaan besar saya, Tanjung Jabung Timur setahun yang akan datang 2024 itu genap 25 tahun. Ya, kalau 25 tahun itu kalau kita manusia ini lagi mencari jati diri. Jati diri, benar Pak. Ya, artinya apa? Harus punya program, harus punya visi yang baik, program yang baik, perubahan yang mendasar, mindset yang harus berubah. Baru kemudian bisa kita membuktikan dengan yang orang lain bahwa Tanjab Timur juga bisa gitu. Kenapa? Tanjung Jabung Timur itu tidak sama dengan kabupaten kota yang lain. Tanjung Jabung Timur itu tidak sama dengan kota yang pertumbuhannya dia akan tumbuh dengan sendiri. Tapi Tanjung Jabung Timur ini harus dirangsang. Kenapa saya bilang harus dirangsang baru dia bisa tumbuh? Karena kita daerah tujuan. Kita bukan daerah lintas seperti Bungo, Batanghari, Sarolangun, Tebo, tidak. Kita ini daerah pintasan yang memang orang harus punya alasan kemudian ke Tanjab Timur itu mau ngapain gitu. Tujuannya ada Pak ya. Tujuannya ada. Tidak bisa kalau cuma sekedar mau datang saja orang akan mikir 1000 kali. Artinya apa? Harus ada perbaikan ke depan. Dari sisi olahraga pastilah. Saya orang olahraga, kemudian saya tahu persis apa yang menjadi persoalan kita, apa yang jadi kendala kita kaitan dengan bagaimana memajukan olahraga yang ada di Tanjab Timur, tidak hanya drum band, bola kaki dan yang lain-lain. Kita punya loh atletik yang sudah sampai ke nasional. Kita punya sepeda yang atletnya anak Tanjab Timur yang sudah sampai ke nasional. Kita punya apa itu pentekyu apa sih namanya yang sudah sampai nasional. Hari ini panahan kita juga sudah mulai memperbaiki diri. Atlet-atlet panahan kita, atlet Tanjab Timur, mereka hebat-hebat semua. Itu anak-anak hebat semua, anak Tanjab Timur yang bisa kemudian membawa Tanjab Timur lebih baik. Kalau saya sih bilangnya begini Mas Widodo, saya ini orang Tanjab Timur, besar di sini, lahir saya di Mendahara, saya besar di Mendahara. Ya kalau Mas Widodo tahu mandi di parit, saya juga pernah mandi di parit kan gitu. Benar Pak. Ya artinya apa? Ya enggak ada yang terlewat di saya dari sisi bagaimana kemudian digigit agas di Tanjab Timur ini. Mas Widodo tahu agas? Tahu Pak, yang gatel Pak ya kalau digigit Pak ya. Lebih kecil dari nyamuk dan lebih bener. Pedih lagi kan. Mau pakai selimut juga enggak mempan-mempan kan. Yeah. Ya saya merasakan itu. Saya merasakan kemudian bagaimana susahnya kita di sini. 2024 itu adalah ujian bagi pemimpin yang akan datang. Harus punya pemimpin yang memang punya lompatan-lompatan yang lebih baik lagi untuk Tanjab Timur ke depan lebih maju. Insya Allah masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Iya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang 2024 Pak ya. Kedepannya Bapak insya Allah akan maju kembali Pak ya. Nah di 2024 mungkin di penghujung dari pembicaraan kita hari ini, podcast kita hari ini, mungkin Bapak ada yang disampaikan kepada masyarakat ataupun penonton yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat pemimpin yang lain. Tadi terkait tentang
penguasa dan pemimpin tadi Pak ya. Tentunya mungkin bisa menjadi referensi buat orang lain ataupun anak muda, khususnya generasi muda saat ini kan memerlukan public figure Pak ya, public figure, apalagi Tanjab Timur ini sekarang sudah masuk di era 25 tahun. Udah waktunya generasi, kalau misalnya anak muda tuh lagi menggebu-gebunya Pak. Nah, lagi nanti semangat. iya lagi semangatnya. Kira-kira apa nih pesan-pesan yang disampaikan Bapak baik untuk masyarakat Tanjab Timur, masyarakat umum maupun adik-adik atau generasi muda yang mungkin mencari semangat baru Pak. Karena memang kalau misalnya anak muda sekarang ini kan banyak yang tidak ingin mengenal politik. Nah, seperti itu mungkin Bapak bisa memberikan gambaran tentang kepemimpinan. Makasih Mas. Jadi untuk anak-anak Tanjab Timur dari Sadu sampai Pangkal Duri yang melihat acara ini, podcast ini, yang menonton, saya berani bilang, masukkan ke dalam list cita-cita kalian menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, menjadi gubernur, menjadi presiden. Masukkan itu dalam list cita-citanya. Jangan hanya melulu pengen jadi pilot, pengen jadi dokter. Enggak, ternyata jadi kepala daerah itu harus menjadi bagian daripada cita-cita kita. Apa yang tidak mungkin pasca reformasi? Reformasi mengajarkan kita kemudian bahwa pemimpin itu tidak melulu dia anak seorang pejabat. Pemimpin itu tidak melulu dia berlatar belakang pejabat. Enggak. Pemimpin itu tidak melulu dia kemudian harus punya uang. Juga tidak. Ya saya, bapak saya petani, mama saya juga petani, ibu rumah tangga. Saya lahir di kampung, saya lahir di dusun, sama dengan kawan-kawan semuanya. Pernah berenang di sungai gitu. Ya alhamdulillah, karena memang jalur saya di politik, karena reformasi, saya berhasil kemudian ada di posisi hari ini. Nah, apa yang ingin saya pesankan kepada anak muda? Pertama, belajarlah politik. Anak-anak SMA hari ini jangan cuma taunya main Mobile Legends dan PUBG. Sudah tidak begitu. Jadi kita harus belajar bagaimana kemudian politik itu, apalagi anak yang sudah masuk ke dalam daftar pemilih tetap DPT, usia yang memang sudah dibolehkan memilih, usia yang sudah boleh punya KTP, itu usia yang sudah mempunyai hak untuk memberikan suara. Jadi anak-anak semua yang hari ini usianya sudah cukup, cepat buat KTP-nya. Nanti begitu pilih pemimpinnya. Ya jangan setelah pemimpinnya jadi baru sibuk cerita di luar sana, yang beginilah, yang begitulah. Ya karena apapun itu, pemimpin itu lahir hari ini bukan karena dia pengen jadi pemimpin, tidak. Pemimpin itu lahir ke depan, dan hari ini yang ada itu karena pilihan kita semua. Artinya apa? Kalau hari ini kita sibuk menyalahkan pemimpin, berarti kita sama dengan menyalahkan diri kita sendiri. Karena mereka bisa jadi pemimpin di wilayah ini karena kita yang memberikan pilihan. Jadi besok 2024 pastikan betul memilih pemimpin yang memang bisa memimpin masyarakat menurut kita bisa, bukan memilih penguasa yang sibuk dengan kekuasaan yang dia punya hari ini. Iya, jadi pesan-pesannya adalah buat generasi muda yang takut politik dan tidak ingin mengenal politik, bisa mulai belajar, apalagi yang sudah punya KTP, sudah memiliki hak untuk milih. Iya, segera tentukan pilihannya, kenali pemimpinnya. Bapak terima kasih sudah terima kasih banyak, Mas. Ya, mau ngobrol bareng di program Talks dari Eldo Plus. Bapak sudah sibuk, kemudian Bapak meluangkan waktu, meskipun malam, tetap saya repotkan Pak ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Juga ini ada podcast lain anak Tanjab Timur kesini. Iya. Ya, boleh kok. Jangan bukan karena saya Mas Widodo kenal dengan saya bisa telepon saya lantas Mas Widodo enak, bisa. Yang lain juga punya kesempatan yang sama. Siapapun dia, selama dia anak Tanjab Timur, ada yang bisa kalian pakai fasilitasnya di sini. Saya siap. Mau dijadikan pembicara, mau dijadikan narasumber, ayo. Artinya cuman itu yang bisa saya berikan, support kepada anak-anak muda yang memang pengen berkreasi seperti Mas Widodo. Alhamdulillah. Kalau masih ada Widodo yang lain Tanjab Timur, ayo sini saya tantangin, datang ke rumah dinas, kita podcast sama-sama. Iya, tadi jadi buat teman-teman yang punya konten ataupun punya program, bisa datang ke
rumah dinas untuk berkolaborasi dengan Bapak Wakil Bupati, karena Wakil Bupati sudah membukakan pintu dengan lebar untuk berkolaborasi bersama teman-teman. Dan kapan lagi kita bisa berkolaborasi secara langsung dengan Wakil Bupati dan diberikan peluang begitu mudah, Pak ya. Bukan hanya saya, buat teman-teman generasi muda yang lain juga bisa berkolaborasi dengan Bapak Wakil dan dapat datang langsung ke sini. Fasilitasnya juga bisa menggunakan fasilitas yang ada di rumah dinas. Dan buat teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita di program Talks, dan semoga perbincangan ini dapat memberikan inspirasi buat teman-teman untuk selalu bersemangat berprestasi, tidak hanya memiliki mimpi, tetapi bagaimana kita mewujudkan sebuah mimpi. Dan pada kesempatan kali ini kita ngobrol dengan Bapak Wakil Bupati. Kedepannya kita akan kembali mengobrol dengan sosok-sosok yang inspiratif lainnya, khususnya di program Talks dari program Eldo Class. Program ini dapat ditonton melalui live Instagram maupun ditonton melalui Instagram Eldo Class, juga akan tayang di YouTube Eldo Class, serta akan kita siarkan melalui Spotify. Demikianlah perbincangan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.